Nah, di sini terkunci ya untuk yang kedua, formasi kedua terkunci. Kemudian ditambah pelamar satu lagi. Prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi ini didasarkan pada yang pertama. Ini adalah kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, mungkin kalian masih agak kebingungan ya terkait ketika kalian itu sebenarnya berasal dari sekolah induk atau mungkin kalian dari sekolah negeri ingin memilih formasi yang kalian ingin tuju. Namun ketika kalian melakukan pemilihan formasi, ketika di pemilihan formasi itu kalian menemukan yang seperti ini, yaitu kalian mencari lokasi kerja kalian. Ini kalian cari-cari kok nggak ada gitu ya, sekolah induk saya kenapa nggak ada, padahal saya terdaftar di Dapodik, kemudian saya juga sudah memenuhi persyaratan untuk bisa nanti mendaftar di P3K Guru sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi setelah pendaftaran di hari ke-11 ini mengapa nggak muncul, teman-teman? Nah, pada video ini saya akan berbagi informasi terbaru terkait tentang penguncian data, penguncian formasi pada seleksi P3K Guru setelah saya menyimak rapat virtual Zoom ya dari Kemdikbud dan juga BKN pada tanggal kemarin. Nah, bagaimanakah penjelasannya dan solusi yang dapat kita ambil apa kalau misalkan formasinya sudah terkunci? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobat semuanya, ketika kalian telah daftar ya, mendaftar mungkin pada hari pendaftaran dibuka hari ke-10, ke-11, ke-12 sampai kesekian. Itu ketika kita memilih untuk jenis seleksi formasi P3K Guru, maka kita ingin mencari formasinya itu tidak ketemu. Itu pastinya teman-teman merasa kebingungan. Padahal formasinya kalau di papan pengumuman itu ada. Tapi mengapa ketika kita ingin memilih formasi yang kita tuju itu tidak ada, itu kira-kira bagaimana? Nah, sobat semuanya, terkait dengan hal ini setelah kita melihat pada laman dari Kemdikbud ya, di sini dijelaskan sobat semuanya, yaitu terkait tentang kebijakan pemilihan formasi, yaitu dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini wajib mendaftar di sana ya. Jadi kalau di tempat kita itu ada formasinya dan kita sesuai dengan kualifikasi akademik kita atau studi kita wajib mendaftar di sana. Kemudian jika sudah nggak ada, ini kita boleh mendaftar di sekolah lain gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita itu punya ijazah yang linear, kita mau pilih di sekolah kita nggak ada, ini adalah kemungkinan ini adalah sesuai dengan penjelasan dari BKN dan Kemdikbud. Ini adalah kita kalah gercep itu teman-teman ya, kita kalah gerak cepat memilih formasi yang ada di tempat kita. Ini dikarenakan kita mungkin menunda-nunda untuk mengakhiri pendaftaran kita seperti itu. Alhasil untuk formasi yang kita pilih itu karena kalah gerak cepat, itu formasinya sudah terkunci. Dan di sini berdasarkan pada paparan dari Kemdikbud dalam rapat virtual di Zoom beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait tentang teman-teman yang sudah sampai pada tahap 3, yaitu pemilihan formasi, mendaftar formasi. Di sini formasinya terkunci. Nah, di sini kan untuk kita mendaftar formasi, ini kan jika kondisi formasi ini terkunci ya, ini adalah seperti ini. Kalian mengisikan IPK dan lain sebagainya kan. Kemudian di sini untuk penguncian formasi teman-teman, di sini adalah dijelaskan bahwa prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi ini didasarkan pada yang pertama. Ini adalah kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Nah, ini kemudian yang kedua itu adalah jumlah jam mengajar guru dengan jumlah mengajar lebih banyak diprioritaskan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah didasarkan pada usianya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan di sekolah yang kalian ingin lamar sudah nggak ada, itu kemungkinan itu sudah dilamar oleh orang lain teman-teman.
dan pelamarnya itu kebetulan dia itu memiliki sertifikat pendidik yang linear, misalkan di SDN Sekar Jati 1 gitu ya. Beberapa waktu ini sudah nggak kelihatan lagi ketika mau dilamar oleh pendaftar lain, dikarenakan di SDN Sekar Jati 1 itu sudah dilamar oleh pelamar yang dia terdaftar di Dapodik dan dia memiliki sertifikat pendidik yang linear. Dan juga kemungkinan juga ini sudah dilamar oleh guru yang berasal dari sekolah setempat atau sekolah lain yang mana jumlah jam mengajarnya itu lebih banyak. Kemudian juga dilamar oleh orang yang pendaftar dengan usia yang lebih tinggi, sehingga memunculkan yaitu penguncian formasi, teman-teman. Nah, di sini memunculkan yaitu penguncian formasi jika sudah dilamar oleh dalam kategori yang di atas tadi, ini sudah terkunci seperti ini. Nah, di sini misalkan ya, di sini ada di sekolah yang pertama. Sekolah pertama di sini kebutuhannya ada 3, formasinya ada 3. Ini sudah dilamar oleh yang pelamar A misalkan ya, atas nama A. Dia ini ijazahnya linear, mendaftar di sini, otomatis di sini terkunci untuk yang pertama. Kemudian ada pelamar lagi, dia ijazahnya linear. Nah, baik itu serdik maupun dari kualifikasi akademiknya. Nah, di sini terkunci ya untuk yang kedua, formasi kedua terkunci. Kemudian ditambah pelamar satu lagi. Ini dengan ijazah yang linear, maka di sini untuk formasi di sekolah yang pertama ini sudah terkunci dan sudah tidak masuk dalam pencarian sistem. Nah, kemudian untuk yang sekolah masih buka, teman-teman. Untuk sekolah yang masih buka, ini adalah manakala misalkan di kebutuhannya itu 3, formasinya ada 3, dilamar oleh linear 1, ini sudah terkunci 1. Kemudian ada pendaftar lagi yaitu dia juga linear, dia mengunci untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah belum ada yang daftar atau sudah ada yang mendaftar tapi dia tidak linear atau jam mengajarnya kurang maksimal atau dari segi usia juga masih bisa membuka kunci, maka di sini ini adalah masih bisa dilamar dan masih kemungkinan bisa muncul dalam pemilihan formasi ya pada tahap 3 tersebut. Kemudian di sekolah yang ketiga, di sini kebutuhan ada 3, formasi ada 2. Di sini ada pendaftarnya, di sini adalah linear yang pertama, yang kedua, ketiga. Di sini ada 2 formasi, di sini masih ada 1 kuncinya. Lantas bagi kita yang telat untuk daftar, teman-teman, ketika kita memilih formasi yang kita tuju nggak ada, misalkan di sekolah Indo atau mungkin sekolah yang dekat dengan domisili kita, ini sudah nggak ada seperti ini, maka langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Yang dapat kita lakukan ini adalah kita pada poin B ya, kita bisa simak di poin B, yaitu formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain kan. Makanya jika formasinya sudah tidak tersedia lagi di tempat mengajar atau sesuai dengan keinginan di lokasi terdekat dengan rumah, maka kita dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi di sini mumpung masih ada waktu ya, ini baru tanggal 14, nanti ditutup untuk pendaftaran itu tanggal 21 jam 23:59. Ini baiknya teman-teman ini segera lakukan gerak cepat juga, daripada nanti semakin lama semakin mengerucut untuk formasinya dan kita nggak bisa mengikuti seleksi P3K guru ini ya, kalau misalkan formasinya sudah habis. Demikian, semoga bermanfaat ya.